Sejak kita mengetahui keberadaan planet merah berabad-abad yang lalu, pemikiran tentang planet merah yang dipenuhi makhluk asing telah memesona para ilmuwan dan masyarakat umum. Beberapa membayangkan sebuah tanah yang dibentuk oleh peradaban yang cerdas. Lainnya menggambarkan bercak gelap vegetasi, tanaman hidup, dan flora dan fauna aneh. Dengan rover baru NASA, beberapa pesawat ruang angkasa paling berteknologi maju, NASA bertujuan untuk menjawab salah satu pertanyaan tertua, apakah ada kehidupan dimanapun selain bumi? Dan apa yang akan terjadi jika kita menemukan bukti adanya makhluk hidup atau alien purba? Mars saat ini bukanlah tempat yang menyenangkan, setidaknya tidak untuk kehidupan seperti yang kita kenal. Itu dingin dan kering, dengan atmosfer berdebu dan tidak ada medan magnet. Permukaannya terus-menerus disengat oleh radiasi. Namun beberapa miliar tahun yang lalu, Mars kemungkinan besar hangat dan subur dengan air, dengan danau purba dan tanah yang kaya nutrisi. Dan mungkin kehidupan kuno. Saat ini, tidak hanya NASA, bahkan perusahaan swasta pun berinvestasi dalam perjalanan ke Mars. Memimpin muatan adalah SpaceX yang bertujuan untuk menempatkan manusia di Mars pada akhir tahun 2030-an dan akhirnya menjajah planet merah yang mati. Seperti yang dikatakan Elon Musk, pendaratan Mars, tiket pulang pergi $500.000. Itu bisa dilakukan. Bagi para ilmuwan yang mencari kehidupan di luar bumi, Mars menawarkan banyak harapan. Berbagai pengamatan selama bertahun-tahun mulai dari Viking hingga keingintahuan, kegigihan, menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Baru-baru ini, AI juga bergabung dalam misi mengejar alien. Para ilmuwan mengembangkan sistem AI yang telah menemukan 8 sinyal radio, sangat mencurigakan, yang sangat asing. Menariknya, AI juga memiliki tempat dalam berburu kehidupan luar angkasa di planet merah tersebut. Ya, Anda tidak salah dengar. Segera, AI akan digunakan untuk berburu alien di planet tetangga merah kita, Mars. Tapi, seberapa jauh AI akan mengungkap rahasia kehidupan di luar bumi? Pada tahun 1951, dunia diperkenalkan dengan program Artificial Intelligence, AI, pertama yang ditulis oleh jenius pemrograman University of Oxford, Christopher Strachey. Namun, sangat sedikit orang yang sadar dan tertarik untuk mengetahuinya. Potong ke sekarang, di mana AI dan pembelajaran mesin mengambil alih industri besar dan manusia sekarang memiliki teman yang cerdas di hampir setiap jalan kehidupan. Dan, seperti yang saya katakan sebelumnya, itu juga akan bermitra dalam mengungkap misteri kehidupan Mars. Mars telah menjadi hotspot bagi para peneliti, astronom ilmuwan yang tanpa henti mencari bahkan sepotong kecil bukti yang mengisyaratkan fakta bahwa Mars cukup layak huni untuk melahirkan beberapa bentuk kehidupan. Sangat diyakini bahwa sebelum AI melakukan perjalanan ke Mars untuk berburu alien atau kehidupan apapun, AI harus dilatih terlebih dahulu di bumi. Sebuah tim peneliti telah berhasil melatih AI untuk memetakan biosignatures di medan yang sangat kering dan panas di Gurun Atacama di Chili. Apa biosignatures yang Anda tanyakan? Mereka adalah karakteristik, elemen, molekul, zat, atau karakteristik yang dapat digunakan sebagai bukti kehidupan masa lalu atau masa kini. Gurun Atacama Chili tidak serta-merta termasuk dalam kategori layak huni. Namun, karena jaring pegunungan seperti fraktal, tanah berpola, dan bidang retak-retak yang berasal dari abiotik atau biotik, para peneliti menyebutnya sebagai salah satu lingkungan mirip Mars di bumi. Waktu untuk backstory cepat. Kimberly Warren Hodes, pemimpin tim peneliti, telah berburu biosignatures sejak awal tahun 2000-an ketika dia menyadari hampir tidak ada alat untuk mempelajari biologi planet lain. Pada tahun 2016, kelompok Warren Hodes melakukan perjalanan ke dataran tinggi Gurun Atacama yang kering di ketinggian sekitar 3.500 meter di Chili untuk mencari organisme fotosintetik penghuni batu yang disebut endolit. Para peneliti mengumpulkan semuanya mulai dari rekaman drone hingga analisis geokimia hingga urutan DNA. Menariknya,
Kumpulan data ini meniru jenis informasi yang diburu dan dikumpulkan oleh para peneliti di Mars dengan satelit, drone, dan penjelajah yang mengorbit. Dia ingin menggabungkan latar belakangnya dalam ekologi statistik dengan teknologi baru seperti AI untuk membantu ilmuwan misi yang berada di bawah banyak tekanan untuk menemukan biosignatures dengan tambahan perjuangan bagaimana mereka melakukannya. Sekarang, jika saya berbicara tentang penjelajah, mereka diciptakan untuk mengejar biosignature tetapi dikendalikan dari jarak jauh dari bumi. Mereka hanya dapat menempuh jarak yang terbatas dan mengumpulkan spesimen yang relatif sedikit, menempatkan premi pada lokasi pengambilan sampel yang paling mungkin menghasilkan kehidupan. Nah, Anda perlu melihat bagaimana AI mengungguli penjelajah dan tentu saja manusia. Tim Warren Rhodes memasukkan data yang dikumpulkan sebelumnya ke dalam AI. Tujuannya adalah melatih AI untuk mengenali lokasi spesifik mana di peta yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk mendukung kehidupan. Dan itu bekerja dengan sangat baik. AI berhasil menemukan biosignature yang mendukung kehidupan dengan akurasi 56,9 hingga 87,5%. Dengan ini, peneliti dapat mengurangi area pencarian hingga 97%. Jika data ini terlalu banyak, maka hentikan saja kekacauan dan fokus pada fakta bahwa manusia memiliki tingkat keberhasilan kurang dari 10% berbeda dengan AI. Sekarang, perbedaan itu sangat besar. Metode baru yang dikembangkan oleh AI akan memerlukan verifikasi ganda di berbagai ekosistem, termasuk ekosistem dengan geologi yang lebih kompleks dan keanekaragaman hayati yang lebih besar. Sekarang gurun Atacama relatif sederhana dalam hal habitat dan jenis kehidupan yang dapat ditemukan di sana. Di Mars, tingginya tingkat radiasi ultraviolet yang menghantam permukaan planet berarti para ilmuwan mungkin perlu mendeteksi petunjuk yang mengisyaratkan adanya kehidupan di bawah tanah. Meminta tim kami membuat salah satu langkah pertama menuju deteksi biosignature menggunakan AI adalah hal yang menarik, kata Ketua Tim Peneliti Warren Rhodes. Seperti yang telah kita ketahui, planet merah, menurut penelitian dan temuan sebelumnya, lebih basah, lebih hangat, dan lebih layak huni daripada gurun gersang saat ini. Ini tetap menjadi tantangan bagi para peneliti yang bekerja siang dan malam untuk mencari bahkan satu tanda kehidupan di Mars. Salah satu astronom paling terkenal, Buzz Aldrin, pernah berkata, "Mars ada di sana, menunggu untuk dicapai," dan ini adalah kata-kata yang disumpah oleh para ilmuwan. Dari Mariner 4 hingga Viking hingga Phoenix Lander hingga rover Curiosity, NASA dengan penuh semangat mengejar kehidupan di Mars. Terlepas dari semua upaya ini, masih belum ada solusi konkret untuk pertanyaan yang paling sering diajukan, apakah Mars adalah rumah bagi kehidupan alien? Bahkan jika Mars pernah memiliki kehidupan, pertanyaan kunci yang membuat para ilmuwan tetap waspada adalah bagaimana kehidupan tersebut memengaruhi planet ini dan di mana kita dapat menemukan bukti keberadaannya di masa lalu. Mars menangkap imajinasi manusia tidak seperti planet lain. Dengan kekuatan yang lebih kuat dari gravitasi, itu menarik mata ke kehadiran merah yang berkilauan di langit malam yang cerah. John Noble Wilford, seorang reporter yang meliput pendaratan di bulan untuk New York Times, dengan indah menggambarkan semangat para ilmuwan yang mencari Mars. Proyek AI yang masih muda adalah peluang berpandangan jauh ke depan untuk mengejar kehidupan di Mars yang tidak hanya akan memberikan dorongan untuk perburuan tetapi juga akan meringankan banyak hambatan teknologi yang saat ini dihadapi para ilmuwan. Terlepas dari semua upaya yang gagal, AI datang sebagai secercah harapan yang dipegang teguh oleh para peneliti untuk menemukan kehidupan asing. Namun, kami harus menunggu hingga proyek AI dimulai yang akan membutuhkan banyak penelitian, eksperimen, dan pengujian, dan jangan lewatkan banyak kesabaran. Sampai saat itu kita hanya bisa menunggu dan memikirkan teori yang menarik, hobi favorit kita. Pertanyaan-pertanyaan ini akan selalu tetap tidak terjawab sampai saat itu. Apakah AI akan berevolusi untuk mendeteksi kehidupan Mars? Atau, akankah para ilmuwan menghadapi bentuk kekecewaan lainnya? Saya kira waktu akan memberitahu kita kebenaran. Tapi sekali lagi, apa yang saya tahu,